warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada materi terakhir ya. Materi terakhir yaitu kritik dan esai sastra. Ya, ini materi terakhir. Terus nanti selanjutnya kita akan fokus pada soal-soal UTBK. Baik, kita langsung saja masuk ke materi kritik dan esai sastra. Nah, kalau kalian tahu, kritik dan esai sastra ini merupakan salah satu bentuk karya ya. Jadi ini bisa berbentuk karya yang marak diciptakan oleh berbagai kalangan sastra ya. Jadi para kalangan sastra itu juga menciptakan buku terkait dengan kritik dan esai sastra. Jadi kehadiran kritik dan esai sastra ini cukup kuat ya untuk menyedot perhatian masyarakat atau publik yang sering membaca sastra, baik dari pengkaji, sastrawan, kemudian pembaca maupun penerbit. Jadi untuk daya tarik tersendiri. Nah, di sini apa itu kritik sastra? Nah, biasanya kalian juga sering mengkritisi ya, mengkritisi sastra atau juga mengkritisi film atau mengkritisi terkait dengan opini yang dituliskan di surat kabar dan lain sebagainya. Nah, apa itu esai? Nah, ini juga pasti kalian sering mendengar atau malah sering membuatnya untuk dilombakan. Ya, nih kalian pasti sudah familiar dengan apa yang dinamakan dengan kritik dan apa yang dinamakan dengan esai. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kritik sastra itu merupakan pertimbangan ya. Jadi kritik sastra itu merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif ya, atau secara real, secara nyata apa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Jadi sifatnya tidak subjektif. Kemudian kritik sastra ini juga mirip dengan resensi ya, mirip dengan resensi karena resensi isinya juga terkait dengan mengkritisi ya, agar karya sastra tersebut dapat lebih baik lagi di kemudian hari. Akan tetapi kritik sastra itu lebih ilmiah ya. Jadi kritik sastra itu lebih ilmiah daripada resensi. Biasanya kalau kritik sastra itu menggunakan teori-teori dari para ahli untuk mendukung dari kritiknya tersebut. Lalu kritik sastra ini dapat menilai isi, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian peristiwa yang terdapat di dalam karya sastra ya. Jadi dapat menilai isinya, kemudian bentuk atau peristiwa yang terdapat dalam karya sastra. Nah, kritik sastra ini dapat mengkritik atau dapat mengkritisi karya sastra apa aja. Nah, bisa cerpen, bisa novel, kemudian bisa roman, bisa puisi. Bahkan kalian juga bisa mengkritisi film ya. Film juga bisa, tapi kalau film biasanya mengkritisinya lebih dalam ya, misalnya dari tata kamera dan lain sebagainya. Kemudian yang esai, jadi esai ini pasti kalian sering menuliskan. Kalau misalnya kalian ikut lomba, itu ada lomba esai. Jadi esai ini maksudnya atau merupakan karangan yang membahas suatu masalah ya. Jadi karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi ya. Jadi membahas suatu masalah dari sudut
pandang pribadi si penulisnya. Kemudian esai berisi pendapat. Esai berisi pendapat atau pandangan pribadi dari penulis terhadap suatu objek-objeknya yang ada di dalam karya sastra. Jadi objek esai ini boleh berupa masalah kecil ya. Jadi boleh berupa masalah kecil atau masalah yang besar. Misalkan seperti masalah ekonomi yang dialami oleh tokoh di dalam karya sastra tersebut. Kemudian bisa terkait dengan kebudayaan yang dituangkan dalam karya sastra tersebut. Kemudian bisa masalah sosial di dalam karya sastra tersebut, atau juga keamanan, atau juga karya sastranya itu sendiri, atau politik. Jadi kalau di esai ini membahasnya suatu masalah ya. Kalau di kritik tadi hanya mengkritisi karya sastra. Kalau di esai ini karangan yang membahas suatu masalah ya. Suatu masalah di dalam karya sastra itu yang meliputi ini. Misalnya ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis kritik sastra dan esai. Nah, yang pertama dulu ya. Kritik sastra ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kritik sastra intrinsik. Jadi, kritik sastra intrinsik itu kritik sastra yang menganalisis karya sastra. Ini berdasarkan unsur intrinsiknya ya. Jadi mengkritisi unsur yang terkandung di dalamnya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam karya tersebut. Jadi ini mengkritisi terkait dengan unsur intrinsik. Kemudian kritik sastra ekstrinsik, yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra yang telah dibaca dengan penulis. Jadi dikaitkan dengan penulis juga bisa. Kemudian pembaca dan juga masyarakat. Di samping itu, kritik sastra yang ini melibatkan faktor tadi ya, faktor ekstrinsik lain. Jadi bisa ekstrinsik lain itu bisa misalkan sejarah itu juga bisa ya. Sejarah itu juga bisa. Kemudian pendidikan dan lain-lain ya. Selanjutnya, kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Jadi ini bisa menggunakan teori-teori yang dipegang teguh oleh si penulis. Kemudian kritik induktif ini menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Jadi ini maksudnya kritiknya bebas ya, tanpa memperhatikan aturan-aturan ya. Jadi ini tanpa memperhatikan aturan-aturan. Jadi maka di sini ya, melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku.
Kemudian kritik impresionik. Kritik impresionik ini menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi. Jadi kalau impresionik itu kesan pribadi, impresi. Tapi ini juga bisa sifatnya subjektif ya. Tapi subjektifnya masih dalam koridor yang bisa dimaafkan. Kemudian kritik penghakiman itu kritik yang menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran. Jadi kalau ini tadi memperhatikan aturan. Jadi kalau ini memperhatikan aturan, kalau ini tanpa memperhatikan aturannya. Kemudian jenis-jenis esai dibagi juga menjadi beberapa jenis, yaitu esai deskriptif ya. Esai deskriptif ini esai yang melukiskan subjek ya, atau menggambarkan subjek yang dapat menarik perhatian si pengarang. Esai jenis ini bisa mendeskripsikan sebuah benda atau objek di sekitar pengarangnya. Jadi ini menggambarkan objek. Menggambarkan objek. Kemudian esai tajuk. Esai tajuk ini esai yang sering dilihat dalam surat kabar. Ya kalau kalian pernah mempelajari ini, tajuk rencana itu juga ada di surat kabar. Ini ada esai tajuk ya, esai tajuk. Jadi esai tajuk ini biasanya di surat kabar atau di dalam majalah. Kemudian esai jenis ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Sebenarnya ini juga sama seperti halnya tajuk rencana ya, tapi ini beda kontennya dengan karya sastra ya. Jadi ini sendiri tadi. Ini saya menjelaskan esai dulu. Esai dibagi menjadi beberapa jenis. Ada esai deskriptif, ada tajuk. Ini membahas suatu isu. Kemudian esai cukilan watak. Jadi esai cukilan watak ini esai yang memperbolehkan seorang penulis memikirkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Jadi ini membedah karakteristiknya atau membeberkan karakteristik dari seorang tokoh atau kehidupannya, membedah kehidupan tokoh. Kemudian esai pribadi. Kalau tadi esai cukilan watak membedah kehidupan tokoh di dalam cerita, kalau esai pribadi itu juga hampir sama ya dengan cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ini merupakan tulisan tentang pribadi si penulis. Jadi ini terkait dengan pribadi si penulis. Kalau ini tadi membahas tokohnya, kalau ini pribadi si penulis. Kemudian esai reflektif. Esai reflektif ini esai yang ditulis secara formal ya, dengan bahasa yang serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam atau sungguh-sungguh dan hati-hati beberapa topik penting yang berhubungan dengan
hidup, misalnya kematian, politik, kemudian pendidikan, dan juga hakikat manusiawi. Lalu esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. Ya, jadi esai ini tadi ditulis secara formal, dan juga hati-hati dan penuh kehati-hatian. Soalnya ini yang lebih sensitif ya. Kemudian esai kritik ini sebuah tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni. Misalnya lukisan. Jadi bisa membuat esai kritik terkait dengan lukisan, tarian, kemudian patung, dan lain-lain ya. Nah, esai kritik ini bisa membahas juga seni tradisional, pekerjaan seorang seniman pada masa lampau atau seni kontemporer bisa. Kemudian esai ini membangkitkan kesadaran pembaca tentang pikiran dan perasaan penulis tentang karya seni. Jadi kritik ini yang menyangkut karya sastra disebut kritik yang menyangkut karya sastra itu disebut dengan kritik sastra. Jadi ini bisa menilai tapi dalam bentuk esai, bisa menilai karya sastra juga bisa. Kemudian ciri-ciri dari kritik sastra dan esai. Yang pertama, kritik sastra itu memiliki ciri yang pertama memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Jadi memberikan tanggapan terkait dengan karya sastranya itu seperti apa. Jadi pendapatnya pribadi dari si penulis kritik sastra. Kemudian memberikan pertimbangan baik dan buruk karya sastra. Nah, ini pertimbangan baik buruk itu maksudnya baik dibaca untuk siapa, atau buruk atau tidak baik dibaca untuk siapa, seperti itu. Kemudian menggunakan pertimbangan yang sifatnya objektif ya. Ini lebih baik objektif yang nyata ya. Kemudian memaparkan kesan pribadi si kritikus, jadi kesan pribadi dari si kritik terhadap sebuah karya sastra. Kemudian memberikan alternatif perbaikan atau karyanya lebih baik lagi. Lalu tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Jadi tetap berpendirian pada si kritikus itu sendiri, jadi tidak terpengaruh oleh si penulis. Kemudian esai sastra itu juga memiliki ciri yang berbentuk prosa. Yang pertama berbentuk prosa, berbentuk karangan. Kemudian bentuknya singkat, jadi tidak berlembar-lembar seperti buku itu. Misalkan 1 halaman atau 2 halaman atau 4 halaman seperti itu. Kemudian memiliki gaya pembeda. Jadi gaya pembeda ini maksudnya dari segi bahasanya lebih formal ya daripada si kritik tadi. Kemudian selalu tidak utuh, maksudnya tidak utuh di sini. Jadi hanya membahas masalah tertentu ya. Jadi tidak keseluruhan, tapi hanya membahas terkait dengan masalah tertentu. Kemudian memenuhi keutuhan dari si penulis. Jadi di sini si pembuat esai ini tidak mempengaruhi si penulis juga, makanya memenuhi keutuhan dari si penulis.
Lalu di sini mempunyai ciri pribadi, atau sifatnya personal. Jadi artinya ciri personal ini membedakan dari esai. Jadi ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya. Jadi tentang dirinya sendiri, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan kepada si pembaca ya. Jadi sifatnya ini personal. Selanjutnya perbedaan kritik dan esai. Jadi kalau kita lihat berdasarkan dari isinya, yang pertama kritik. Nah, ini objek kajian kritik itu berupa karya seperti seni musik, itu juga bisa, tari-tarian, kemudian film, lukisan, puisi, drama, novel, dan cerpen. Nah, ini objeknya. Nah, kalau esai itu objek kajian itu dapat berupa karyanya itu sendiri atau fenomena yang ada di dalam karya sastra atau masalah atau permasalahan. Kemudian yang kedua, terdapat deskripsi karya. Jadi terdapat deskripsi karya. Misalnya karya berwujud buku, deskripsinya dapat berupa sinopsis ya. Kemudian kalau esai itu tidak ada deskripsi, ringkasan atau sinopsisnya. Jadi bisa kalian pahami di sini perbedaannya. Kalau di sini ada sinopsis, ada sinopsisnya. Kalau di esai itu tidak ada sinopsisnya. Kemudian data yang disajikan bersifat objektif nyata. Jadi berdasarkan isi bukunya itu. Nah, kalau yang esai itu tidak selalu membutuhkan data, tapi bisa dengan penafsirannya dari si pembuat esai itu sendiri. Kemudian kalau berdasarkan pandangan penulis, yang kritik ini penilaian terhadap karya sastra dilakukan secara objektif disertai dengan data dan juga alasan yang logis. Kemudian kalau esai, kajian yang dilakukan secara subjektif ya, kan menurut persepsinya sendiri ya. Kemudian berdasarkan pendapat dari si penulis ini, esai. Terus yang kedua, penilaian jadi karya sastra ini sering menggunakan kajian teori ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kritik sastra ini menggunakan kajian teori yang sudah mapan atau yang biasa digunakan oleh para ahli. Kemudian ya kalau yang esai itu jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori, tapi dia menggunakan pendapat pribadi dari si pembuat esai. Lalu yang ketiga, pembahasan di dalam kritik sastra ini terhadap karya secara utuh dan menyeluruhnya. Jadi dari unsur intrinsiknya, dari unsur ekstrinsiknya itu dapat. Kalau yang esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, jadi hanya tertentu saja, tetapi hanya pada aspek yang menarik juga menurut pendapat si penulis. Namun pembahasannya dilakukan secara utuh juga bisa. Baik anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya materi terakhir yaitu kritik sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.